Nah, si meong hitam ya, mirip ya. Cik. Oh, dia datang nih. Cik cik. Rame nih. Mau wifi kamu? Oh, ternyata kucing ini juga mau bermain wifi ya. Nah, di sini kita sebelum perluasan jaringan wifi ya, di salah satu tempat kawan kita. Di sini kebetulan ada jambu nih, ya, jambu Ika ya kalau di sini namanya. Kalau di tempat kalian apa nih? Nah, modelnya seperti ini. Jadi kita petik-petik ini dulu ya. Ini enak kali ya. Udah merah-merah, itu buahnya banyak banget ya. Itu buahnya banyak sekali ya. Wow, ini kita langsung datang ke kebun ya. Sebelum kita pasang wifi, kita petik jambu dulu ini. Wow. Wow, itulah ya salah satu nikmat kalau pasang pasang wifi di desa itu kayak gini lah. Nah, ini dia bentuk wifi ya. Udah dikerengkeng seperti ini mereknya Tenda ya. Ini Tenda, jadi kita repeat lagi untuk memperluas sinyal dari si Tenda ini ya, seperti itu. Tugas kita hari ini selain makan jambu, kita juga bakalan memperluas jaringan utama dari ini ya, dari si Tenda ini. Bentuknya seperti ini nih, kelihatan nggak nih? Nah, seperti ini ya. Nanti kita perluasnya tidak menggunakan kabel, tetapi berdasarkan wireless seperti itu. Oke ya, kita lanjut dulu settingannya. Nah, untuk perangkat yang bakalan kita pakai untuk perluasan jaringan kali ini, kita pakai dari Totolink ya, dengan tipenya A720R ya, karena perangkat ini sudah mendukung dual band. Nah, di rumah kalian itu tidak bakalan lagi kesulitan jaringan ya, karena dia sudah ada frekuensi 2,4 dan juga 5 GHz. Karena HP-HP sekarang itu udah mendukung 5 GHz ya. Bahkan sekarang udah ada Wi-Fi 6 ya. Nah, untuk kalian ya yang sedang mencari alat penguat sinyal ya, maka lebih baik kita menggunakan perangkat seperti ini saja ya, daripada kita menggunakan repeater. Nah, kalau repeater fungsinya cuma satu, kalau ini bisa 4 ya. Kita bisa jadikan dia sebagai router ya. Kemudian kita juga bisa menjadikan dia sebagai AP atau access point. Kemudian di sini ada juga metode bridge ya, atau menjembatani antara jaringan utama kita dengan perangkat ini atau repeater. Seperti itu. Nah, untuk alatnya seperti ini ya. Alatnya cukup sederhana juga perangkat ini. Desainnya seperti yang ada di kotak ya. Nah, seperti ini perangkatnya. Nah, semacam ini ya. Jadi dia ada 4 antena. Dan bagusnya di bagian belakang ini ada port juga ya. Ada. Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, ini. Karena kita sedang di dalam ini ya. Kita mau melakukan perluasan jaringan di rumah ini ya. Nah, di bagian belakang ini, di bagian belakang itu ada tiga port. Nah, si meong hitam ya, mirip ya. Cik. Oh, dia datang nih. Cik cik. Rame nih. Mau wifi kamu? Oh, ternyata kucing ini juga mau bermain wifi ya. Mirip ya warnanya, hitam putih. Cik. Mau ambil nih, ambil. Nah, ternyata kucing juga mau bermain wifi ya. Oke ya. Nah, di sini untuk tombol resetnya di perangkat ini ada di bagian samping ya. Kalau kalian lihat, nah di sini ya. Kemudian ada tombol powernya. Kemudian untuk lampu indikatornya ada di tengah-tengah ya, di tengah perangkat ini. Nah, sekarang kita nyalakan dulu untuk kita lakukan konfigurasi untuk memperluas jaringan Wi-Fi menggunakan Totolink ini ya. Saya sangat suka sekali dengan desain perangkat ini, kecil ya, tetapi mewah gitu ya tampilannya. Oke, kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini posisi kalau kita sudah memasukkan colokannya ke stop kontak ya, atau listrik. Nah, lampu indikator ada di bagian tengah. Nah, selanjutnya kalau sudah menyala seperti ini,
kita tinggal tunggu saja ya perangkat ini membroadcast SSID-nya, kemudian kita langsung melakukan settingan melalui HP. Ya, perangkat ini sebenarnya tidak perlu PC juga, tidak masalah. Kalian masih bisa melakukan konfigurasi lewat HP ya. Oke ya, kita coba konfigurasikan dulu supaya dia terhubung ke jaringan utama yang ada di rumah ini ya. Oke, SSID dari Totolink kita ini sudah kelihatan ya. Nah, di sini ada 2,4 dan ada yang 5G ya. Nah, jadi kita tinggal login aja ke salah satu SSID dari Totolink yang kita pasang barusan ya. Kita coba pakai yang 5G saja ya. Oke, sudah terhubung. Karena belum memiliki akses internet, maka di sini tidak dapat menyediakan koneksi internet. Oke, tidak masalah ya. Nah, selanjutnya kita tinggal pakai saja Perfog ya. Kita pakai Perfog. Untuk alamat IP-nya itu ada di 192.168. Coba kita tes 01. Oke. Nah, di bagian sini kita tinggal memasukkan password ya. Passwordnya biasanya admin. Ya, kebanyakan router itu seperti itu. Admin. Kalau sudah, tinggal login. Nah, di sini pada saat pertama sekali kita melakukan settingan, kalian diharuskan untuk melakukan konfigurasi waktu ya. Kita cari saja +7 ya, UTC +7. Kemudian kita next. Untuk IP-nya dynamic, oke, next. Nah, di sini kalian mau hidupkan dua radio ya, ada 5, kemudian ada juga 2,4. Kalau saya ya menghidupkan dua-dua SSID di perangkat ini. Karena nanti akan memudahkan kita ketika ada handphone yang pakai frekuensi besar ya, di 5 GHz. Jadi dia langsung menangkap frekuensi yang bisa mengangkut bandwidth yang besar ya. Kita masukkan password ya. Ini untuk contoh saja, kita masukkan 1 sampai 8 ya. 1 sampai 9. 1 2 3 4 5 6 ya. 7 8 9. Kemudian di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita next lagi. Nah, untuk login password ini bebas ya. Jadi kalian sesuaikan saja. Kita samakan dengan login WiFi. Kemudian next lagi. Kemudian kita tekan done. Dia bakalan melakukan perubahan terhadap konfigurasi yang barusan kita terapkan ya. Nah, kita tinggal tunggu saja sampai broadcast SSID ini dapat dan kita melakukan login kembali ya. Karena kita sudah memberikan password ya untuk WiFi ya. Di sini belum kelihatan, kita tunggu saja ya. Nah, di sini sudah kelihatan lagi, kita akses kembali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian hubungkan lagi. Oke, sudah terhubung. Kita balik lagi ke Perfog-nya. Kita refresh. Nah, di sini kita masukkan kembali passwordnya admin ya. Oh, sorry. Tadi kita sudah rubah menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Dan login. Nah, di sini status koneksinya masih silang seperti ini ya, karena belum ada jaringan yang kita sambung ke perangkat ini ya. Nah, setelah kita login balik ya, kita pilih modenya PC ya, seperti ini. Kita tekan di bagian bawah itu ada PC ya. Kita tekan PC supaya tampilannya besar ya. Supaya kita bisa merubah si Totolink kita ini menjadi mode repeater atau mode WISP. Kita tekan compare. Nah, selanjutnya setelah terbuka seperti ini ya, tampilannya sudah besar ya. Di sini datanya juga sudah enak kita lihat. Kita masuk ke menu ini.
operation mode. Kita masuk ke operation mode. Nah, di sini karena kita ingin memperluas jaringan menggunakan repeater ya tanpa menggunakan kabel, kita aktifkan saja mode repeater. Ya, kita pilih repeater mode. Kemudian dia bakalan melakukan scanning terhadap WiFi yang ada di lokasi kita ini. Ya. Kalau sudah ada, nah di sini sudah kelihatan ya. Cuma ada satu jaringan utama yang mau kita perluas. Kita tinggal pilih saja. Ya. Nah, di sini kita bakalan diminta untuk memasukkan password. Untuk passwordnya kalian sesuaikan saja dengan password utama dari router kalian ya. Nah, di sini untuk cakep ini passwordnya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 E1AA 2 kali B. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa next. Kemudian di sini kita bakalan ditanyakan sekali lagi ya, untuk wireless yang 5 GHz mau dikasih nama apa. Ya, kita biarkan aja ya, pengaturan ini default aja. Kemudian next lagi dan kita save. Seperti ini. Maka si access point kita ini akan melakukan konfigurasi atau menyimpan pengaturan yang barusan kita terapkan. Nah, di sini statusnya sudah terhubung ya. Nah, setelah terhubung seperti ini, kita coba speed test ya. Kita lihat koneksi yang didapatkan menggunakan repeater ini berapa MB ya. Oke, kita coba mulai. Oke, untuk uji coba yang pertama di 5,7 dan 5,5 ya. Oke, sekarang kita tes sekali lagi. Kita coba ubah dulu ke frekuensi 2,4 ya. Ini di 5 GHz cuma dapat 5 ya. Kita coba tes di 2,4. Sudah terhubung ke 2,4 dan kita tes. Kita mulai lagi. Oke, sanggup ngangkat berapa MB ini? Untuk upload lebih kencang ya daripada download ya. Oke, tidak masalah. Karena router ini hanya dipakai untuk 2 atau 3 orang ya. Jadi kecepatan segini ini tidak begitu bermasalah ya. Karena memang dikhususkan untuk diletakkan di kamar ya. Karena di kamarnya susah sekali untuk mendapatkan sinyal utama, maka dipakailah si Totolink ini ya. Nah, seperti itulah melakukan perluasan jaringan menggunakan Totolink ya. Dengan tipenya A720R. Sinyal utamanya dari modem Orbit dan di repeat lagi menggunakan perangkat ini ya. Kecepatannya hanya bisa up di 5, sekian ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap koneksi dari jaringan utama kita. Semakin kencang maka semakin kencang juga ketika kita menggunakan mode repeater. Nah, dalam video ini saya telah menjelaskan bagaimana cara melakukan repeater atau memperluas jaringan WiFi menggunakan Totolink A720R. Semoga panduan singkat ini terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.